Anda menyaksikan kabar khusus pemirsa bersama saya Cica Anissa. Hari ini nanti kita akan bersama-sama menyaksikan acara yang luar biasa. Nanti akan sama-sama kita lihat deklarasi Baca Pres, Bacawa Pres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dan untuk melihat langsung bagaimana gelaran di malam hari ini, langsung saja kita langsung menuju ke Gedung Arsip Nasional. Sudah ada reporter kami Syahda yang siap mengabarkan dari sana. Syahda. Baik, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Saat ini situasi terkini di Gedung Arsip Nasional di Bilangan, Jakarta Pusat ini sudah mulai ramai ke tokoh-tokoh muda, kemudian juga generasi milenial dan juga generasi Z, karena memang suasananya di Gedung Arsip ini mampu menampung 100 orang. Dan hingga kini kami masih menantikan tentunya kehadiran dari calon presiden dan juga calon wakil presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Namun hingga kini kami masih belum mendapatkan informasi kapan tepatnya nanti Ganjar dan juga Mahfud akan tiba. Namun untuk acara sendiri tentunya diselenggarakan mulai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan hingga kini suasananya sudah mulai terlihat ramai dan juga lantunan musik juga sudah mulai diputarkan. Ini menjadi sangat menarik Caca dan juga pemirsa, mengingat bahwa pada malam ini menjadi momentum kali pertama Ganjar dan juga Mahfud akan muncul bersama-sama di depan generasi muda untuk menyampaikan visi misi mereka. Sekaligus nantinya generasi muda, milenial dan juga Gen Z akan kemudian menyampaikan aspirasi mereka kepada kedua tokoh yang tentunya akan menjadi calon bagi Indonesia ke depannya apabila nantinya lolos dalam atau menang dalam pemilu 2024 nantinya. Namun selain itu Caca dan juga pemirsa, kenapa sih acara ini harus diselenggarakan di Gedung Arsip Nasional? Ini menjadi simbol tertentu, mengingat bahwa Gedung Arsip Nasional ini merupakan salah satu tempat yang melambangkan sejarah Indonesia dari era kolonial hingga juga kemerdekaan. Dan ini tentunya menjadi simbol tertentu yang dipilih untuk sama-sama kemudian melihat bagaimana bangsa Indonesia ke depannya bagi nantinya Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Dan tentunya pertimbangan dari PDIP sendiri mengapa mengusung Mahfud MD ini untuk sama-sama mencita-citakan Indonesia emas ke depannya, sekaligus juga menjunjung tinggi hukum yang benar-benar membawa keadilan dan juga kesejahteraan bagi Indonesia ke depannya. Begitu Caca. Dan informasi yang bisa saya sampaikan hingga kini bahwa menjelang esok nantinya akan dimulai pendaftaran calon presiden dan juga wakil presiden. Kami mendapat informasi bahwa nanti Ganjar dan juga Mahfud akan mendaftarkan dirinya di KPU besok sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan hingga kini di situasi terkini yang bisa saya gambarkan, tentunya kami masih menanti kehadiran dari Ganjar dan juga Mahfud untuk sama-sama hadir di tengah kami untuk menyampaikan visi misi dan juga aspirasi mereka untuk meyakinkan generasi muda bagi Indonesia ke depannya. Sementara demikian, Caca. Saya juga penasaran sebenarnya siapa yang menginisiasi acara ini. Apakah ini sekaligus menandakan bahwa tim pemenangan sudah dibentuk per malam hari ini? Partai-partai politik, pimpinannya siapa saja yang hadir malam hari ini, Syahda? Mohon maaf Caca, bisa diperbesar suaranya? Baik Syahda, siapa saja tokoh-tokoh politik dari partai koalisi yang hadir di sana? Baik Caca dan juga pemirsa, bahwa berdasarkan informasi yang ada pada saat ini, kemungkinan nantinya ketum dari PDIP Megawati Soekarno Putri juga akan turut hadir. Tadi juga berdasarkan pantauan kami sudah ada beberapa artis yang ada, salah satunya yakni ada Once dan juga tadi ada Alia Mas Said tentunya. Dan untuk acaranya ini sendiri kemungkinan kami juga belum mengetahui apakah ketum dari partai koalisi yang bergabung dengan PDIP ini nantinya akan hadir, seperti itu. Syahda, rencananya agenda pertama yang digelar di sana itu apa? Apakah nantinya akan ada speech atau pidato dari Baca Pres dan juga Bacawa Pres? Syahda, susunan dari acara ini seperti apa? Ya baik pemirsa, ini tampaknya komunikasi saya
dengan Syahda ini sedikit terganggu karena memang di sana ada acara musik atau pagelaran musik sehingga suara sound atau audio yang di sana itu memang sangat kencang. Saat ini kalaulah bisa kita melihat pandangan mata dari apa yang Anda saksikan di layar televisi Anda, ini tampaknya semua sepakat, semua janjian mengenakan baju putih. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah nantinya ini akan dijadikan seragam resmi tim pemenangan Ganjar Mahfud? Pemirsa, kita tahu kalau filosofi berbaju putih ini sama dengan filosofi yang sering digunakan oleh menteri-menteri kabinetnya Presiden Jokowi, itu menandakan siap bekerja. Tapi kita tidak tahu apakah ada maksud lain pemilihan warna putih yang dijadikan mayoritas pilihan berbusana dari seluruh hadirin yang tiba di hari ini. Ini suasana pemirsa, dari yang kita tampak gambar yang diambil dari atas memang sudah cukup ramai. Tampaknya memang gedung Arsip Nasional ini menjadi tempat yang cukup mumpuni ya untuk menampung seluruh perwakilan atau juga bagian-bagian dari pendukung Ganjar dan juga Mahfud MD pemirsa. Ya, saya ulangi kembali bahwa acara hari ini merupakan deklarasi resmi yang digelar oleh tim pemenangan untuk baca pres dan bacawa pres Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Baik, sekarang saya akan kembali bertanya kepada reporter kami Syahda yang sudah siap mengabarkan dari sana. Syahda. Baik Caca. Ya Syahda, sekiranya acara ini dimulai pukul 19.30, sekarang sudah 19.38. Apa yang ditunggu? Apakah masih menunggu kehadiran dari Ganjar, Mahfud MD, Ibu Mega, seperti apa? Baik Caca, memang untuk kalau kita melihat rundown dari acara itu sendiri secara formal memang dimulai pukul 19.30 dan tentunya momentum karena judulnya ini adalah rangkaian deklarasi resmi dari Ganjar dan juga Mahfud MD, tentunya dua tokoh ini merupakan yang ditunggu-tunggu dari momentum rangkaian acara ini. Dan hingga kini memang sudah ada sejumlah tokoh yang hadir, tapi tentunya yang paling dinanti-nantikan adalah kehadiran dari Ganjar dan juga Mahfud MD itu sendiri untuk sama-sama berada di tengah kita seperti itu Caca. Namun Caca yang menarik dari, bukan menarik maksud saya, tapi yang menurut saya mendapat perhatian Joko Widodo itu sendiri. Karena Presiden Joko Widodo merupakan salah satu kader dari PDIP yang semestinya bisa turut menghadiri acara resmi dari deklarasi dari Ganjar dan juga Mahfud. Namun kali ini amat sangat disayangkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak bisa hadir karena sedang melakukan kunjungan kenegaraan di luar negeri seperti itu Caca. Baik, Syahda, boleh kemudian dijelaskan ya, saya lihat semuanya ini memakai baju warna putih-putih. Apakah ini memang dijadikan pilihan berbusana untuk tim pemenangan dan adakah artinya? Ya Caca, hingga sejauh ini berdasarkan yang informasi yang bisa kami dapatkan bahwa ini merupakan salah satu janjian, maksudnya bentuk janji bersama untuk menggunakan pakaian berwarna putih sebagai simbol daripada Ganjar dan juga Mahfud MD. Untuk maknanya sendiri ini juga kami belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai perihal demikian, dan kemungkinan nantinya Ganjar dan juga Mahfud ini bisa datang juga dengan menggunakan kemeja warna putih juga kompak dengan para pengunjung yang juga hadir di sini seperti itu. Baik Syahda, ini tampaknya seluruh perwakilan dari partai politik, para pimpinan ini tampak juga hadir di sini ya. Apakah memang nantinya partai-partai koalisi ini juga akan mendapatkan waktu untuk berbicara, mengingat bahwa pencapresan yang paling penting adalah ketika tim pemenangan bergerak turun ya untuk merayu para pemilih memilih Ganjar dan juga Mahfud. Seperti apa Syahda?
tokoh siapa saja yang datang pada Baik Caca dan juga pemirsa, bahwasannya memang ketua umum dari partai koalisi ini sudah hadir pada saat ini. Namun kami juga belum mendapatkan informasi yang lebih lanjut apakah nantinya mereka juga turut menyampaikan pidatonya di dalam rangkaian acara ini. Tetapi kalau kita bisa baca dari rangkaian acara bahwa tentu saja rangkaian pidato ini nantinya akan disampaikan juga oleh ketua tim pemenangan, yakni ada Arsyad Rashid, kemudian juga ada sambutan juga nantinya dari Mahfud MD dan juga tidak lupa dari Ganjar Pranowo itu sendiri. Oke, ada berapa banyak orang yang hadir di sini, Syahda? Apakah mungkin bahwa akan lebih banyak dari yang sudah hadir di malam hari ini? Syahda, mengingat para pendukung ini kan juga cukup banyak ya, seperti apa? kalangan milenial tidak bisa kita lepaskan begitu saja karena Ya baik Caca, bahwasannya memang kalau kita lihat dari kapasitas gedung Arsip Nasional ini bisa menampung sekitar ratusan orang, dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa memang di dalam gedung ini dalam acara resmi rangkaian deklarasi ini tentunya akan ada ratusan orang yang hadir, baik itu dari tokoh muda, generasi milenial, kemudian generasi Z, kemudian juga para pendukung Ganjar lainnya juga turut hadir untuk melihat Ganjar dan juga Mahfud itu sendiri. Ya, Syahda, saya tanyakan lagi, apakah sekarang atau saat ini Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Megawati sudah tiba di gedung Arsip? akan hadir. Baik Caca, untuk saat ini berdasarkan pantauan kami dari gedung Arsip, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD belum tiba hingga kini. Walaupun memang rangkaian dari acara ini sudah dimulai, namun keduanya diketahui belum sama-sama hadir di dalam gedung Arsip ini. Tentunya kami juga mendapat informasi bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju ke gedung Arsip di Bilangan, Jakarta Pusat. Namun untuk detailnya nanti tiba pada pukul berapa ini belum diketahui secara pasti. Baik, saya tadi sedikit ingin bertanya ya soal pemilihan set dari panggung ini sendiri ya, di mana seluruh partai pendukung atau tim pemenangan duduk di tengah panggung menghadap para audiens begitu ya, Syahda. Apakah nantinya Ganjar dan juga Mahfud akan duduk di tengah-tengah tim pemenangan, Syahda? Baik Caca dan juga pemirsa, kalau kita bisa lihat situasi panggung ini tepat di belakang saya, memang situasinya menarik bahwa kursi ini terlihat berhadapan ya, ada yang madep ke depan, ada yang madep ke belakang. Dan memang nantinya Ganjar dan juga Mahfud ini dia akan menyampaikan pidatonya serta berinteraksi bersama dengan kami yang ada di sini tepat di tengah-tengah di antara para generasi muda, dari para generasi milenial, kemudian juga para kader-kader partai, seperti itu Caca. Iya, apakah ini artinya, karena kalau kita membaca rundown Syahda ada sesi mendengar, berarti bisa dikatakan ada semacam dialog kah antara sang cawapres dan sang bacawapres kepada perwakilan anak-anak muda yang hadir di sini, semacam diskusi, begitukah Syahda? Baik Caca, memang kalau kita bisa lihat di rundown ini ada bagian sesi mendengar. Karena memang kalau kita bisa ulas bagaimana kemudian acara ini akan berlangsung nantinya, generasi muda ini sendiri juga akan menyampaikan beberapa aspirasi dan juga beberapa poin yang akan disampaikan dan juga ditanyakan kepada Ganjar dan juga Mahfud. Begitupun juga sebaliknya, baik Ganjar dan juga Mahfud nantinya juga akan menyampaikan apa yang nantinya ditanyakan oleh generasi muda. Begitu juga mereka akan menyampaikan visi misi mereka, kemudian bagaimana mereka nantinya akan menjalankan nilai-nilai kebangsaan ini ke depannya, seperti itu. Makanya untuk konsep daripada panggung yang bisa saya gambarkan pada saat ini seperti berhadap-hadapan, karena ini akan melibatkan interaksi, dialog interaktif maksud saya, seperti itu, antara Ganjar dan juga para generasi muda dan juga para kader-kader partai yang berada di sini, seperti itu Caca. Baik Syahda. Syahda, boleh Anda ceritakan saat ini bagaimana sih suasana atau animo dari para peserta di sana? Saya tuh penasaran sekali Syahda ya, apakah seluruh perwakilan anak muda yang hadir di sana memang sudah menjatuhkan pilihannya kepada
Ganjar dan juga Mahfud MD, ataukah mereka undangan bebas bahwa inilah mungkin masa dari kedua pasangan tersebut meraih simpati, atau seperti apa Syahda? Bisa diceritakan? Ya baik Caca, untuk animo dari masyarakat yang berada di sini ini memang terbilang cukup ramai. Semakin malam semakin ramai, semakin malam memang semakin dinantikan kehadiran dari Ganjar dan juga Mahfud itu sendiri. Dan untuk para generasi muda tentunya saya juga belum bisa memberikan keterangan yang lebih eksplisit apakah ia nantinya akan memilih Ganjar dan juga Mahfud. Namun tentunya yang menjadi menarik dari momen deklarasi antara Ganjar dan Mahfud ini adalah dialog interaktif dan juga pertukaran ideologi yang itu akan disampaikan oleh dua tokoh yang akan menjadi calon presiden dan juga wakil presiden tentunya. Karena memang kalau kita bicara soal Indonesia ini kan tidak lupa daripada banyaknya generasi milenial dan generasi Z yang juga nantinya turut memilih dalam pemilu seperti itu, sehingga memang yang menjadi menarik adalah suasana yang ingin diusung adalah pertukaran pikiran yang sangat interaktif seperti itu antara calon presiden dan calon wakil presiden dari koalisi PDIP dan juga generasi muda yang berada di panggung saat ini. Siapa saja perwakilan anak muda yang mungkin Anda kenal dan hadir di sana? Baik Caca, berdasarkan pantauan kami, mereka sudah berada di depan, tapi tadi ada kehadiran dari Alia Mas Said yang juga merupakan salah satu public figure ya, yang turut hadir di sini untuk sama-sama kemudian melihat bagaimana PDIP, Ganjar dan juga Mahfud MD ini kemudian untuk saling berdialog aktif bersama dengan generasi muda seperti itu. Untuk detail-detailnya siapa saja yang datang, ini saya juga belum mendapatkan informasi yang lebih jelas Caca, siapa-siapa saja yang sudah hadir. Namun berdasarkan informasi yang bisa saya berikan saat ini bahwa tentunya mereka sudah hadir saat ini, dan nantinya ini belum seberapa nih Caca, karena mengingat bahwa nanti akan ada kehadiran dari generasi muda lagi yang akan hadir untuk memenuhi Gedung Arsip Nasional Jakarta Pusat ini. Baik Syahda, terima kasih atas laporannya Syahda. Baik, dan pemirsa, sekarang marilah kita saksikan acara lengkap dari deklarasi Baca Pres, Bacawa Pres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berikut ini. Para hadirin yang terhormat, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kehadiran Bapak Hasto selaku Sekjen PDIP dan juga Gus Arwani Tomafi selaku Sekjen Partai Persatuan Pembangunan.
berdiri tegak, oh, dapat berdiri tegak, dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Yang ngapit nggak apa-apa. Yang ngapit instrumen nggak apa-apa. Gas. Selamat malam dan selamat datang di acara Ganjar Mahfud 2024. Wow, luar biasa pada malam hari ini dengan semangat yang bersinergi antara teman-teman yang hadir serta para milenial yang juga turut memeriahkan acara pada malam hari ini. Boleh kami minta tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk malam hari ini? Baik, terima kasih. Kita sapa dulu yang terhormat kepada Bapak Ketua Tim Pemenangan Nasional, Bapak Arsyad Rashid yang sudah hadir di sini. Dan para Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional, ada Bapak Andika Perkasa, Bapak Gatot Edi Pramono, Bapak TGB Muhammad Zainul Majdi, dan Ibu Angela Haritanu Sudibyo. Selamat datang dan selamat malam. Kemudian juga yang terhormat Bapak Hasto Kristianto, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Andi Wijayanto, Deputi Politik 5.0, luar biasa, dan juga seluruh tamu dan juga semua yang hadir di sini, selamat malam. Dan kami hormati dan juga banggakan semua ini di belakang ada jubir-jubir milenial dan Gen Z. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih atas peran sertanya untuk memenangkan Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden di 2024 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita malam hari ini. Ya, hari ini di malam hari yang indah ini di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia, luar biasa, ini suasananya bikin semangat sekali ya, Gilang ya. Betul Karena sekali. kita melihat lampu-lampu yang berwarna merah menantikan Bapak Capres dan juga Cawapres kita hari ini. Betul sekali, dan suasananya memang dibuat lebih santai agar kita bisa merasakan hikmatnya, tenangnya, damainya untuk pesta demokrasi kita di tahun depan. Dan saat ini kita sedang menantikan kehadiran dari bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Hadirin, kami persilakan untuk berdiri. Mari kita sambut Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Ditemani oleh keluarga tercinta, baik dari Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Mahfud MD.
sambil menyapa generasi milenial dan juga para tamu hadirin yang pada malam hari ini sudah menunggu kedatangan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud serta keluarga. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Luar biasa. Seperti yang Anda lihat, pemirsa dan juga para hadirin, bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Bapak Ganjar kali ini, itu sama sekali di ruang rundown. Jadi ini adalah inisiatif beliau, ingin menyapa lebih dekat lagi para pendukung, dan ingin menyapa lebih dekat lagi para sahabat, dan itu membuktikan bahwa Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud memang dekat dengan segala kalangan. Dan bisa Anda saksikan pula pemirsa, bagaimana antusiasme dari para tamu yang hadir untuk bisa bersuah foto. Dan begitu luar biasa energi-energi dari para tamu yang hadir, memberikan ucapan selamat serta mendoakan Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud agar sukses menjadi pemimpin Republik Indonesia berikutnya. Mohon izin Pak Ganjar dan Pak Mahfud, nanti kalau boleh MC juga ingin bersuah foto dengan Bapak. Baik, para hadirin dimohon untuk tetap berdiri karena setelah ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kita tunggu untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk siap. Ya, sepertinya sangat antusias sekali ya. Betul. Para undangan yang hadir di sini. Betul sekali. Untuk bersuah foto, dan karena ini adalah pertama kalinya Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD ini mungkin bertemu dengan masyarakat. Betul begitu. sekali, bertemu dengan para pendukungnya juga hari ini ya. Iya. Begitu luar biasa. Dan kita tahu bagaimana sepak terjang dari kedua sosok ini begitu luar biasa selama ini untuk Republik Indonesia tercinta. Dan sekali lagi para hadirin, kami mohon untuk tetap berdiri. Karena sekarang saatnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Acara akan segera kita lanjutkan. Walaupun antusiasme juga sudah luar biasa di sini, namun alangkah baiknya kita berdoa bersama demi kelancaran langkah dari Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud ke depannya nanti dan untuk kebaikan kita bersama. Doa ini akan dipimpin oleh Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi kepada, ya, kami persilakan. Bapak Ibu, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dengan niat yang tulus, ikhlas, berharap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan dan keberhasilan bagi ikhtiar kita. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya langsung saja kita ke inti dari acara ini. Gilang. Ya. Baik. Dan seperti yang Anda ketahui para hadirin bahwa acara pada malam hari ini juga ramai dihadiri para generasi milenial. Dan mudah-mudi yang hadir di sini juga nanti akan kami persilahkan untuk bisa memberikan pertanyaan secara langsung kepada para pimpinan dan petinggi yang hadir di hadapan Anda. Jadi memang acara ini akan dibuat sesantai mungkin seperti yang dikenakan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud malam hari ini menggunakan celana jeans, Bapak, supaya kesannya memang lebih santai, luar biasa. Dan kita akan segera menuju ke acara berikutnya, yaitu... Baik, memang setelah deklarasi Cawapres dan juga baca pres pagi tadi, begitu ya, pasti banyak sekali milenial dan juga Gen Z yang hadir di sini penasaran begitu, apa sih visi misinya, apa sih yang nantinya akan dibawa begitu. Kita akan nanti memberikan pertanyaan begitu ya, bisa memberikan pertanyaan langsung kepada Bapak Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud. Betul. Dan buat teman-teman yang ada di sini, saudara-saudara para hadirin yang ada di sini, yang pada pegang handphone ini pasti lagi bikin video atau foto ya dari acara malam hari ini kan ya. Nah boleh, kalau mau share ke sosial medianya masing-masing, jangan lupa hashtagnya adalah Ganjar Mahfud 2024, oke? Jangan lupa ya dikasih hashtag Ganjar Mahfud 2024. Betul sekali. Baik, kita langsung saja akan ada sambutan dari Bapak Arsyad Rashid selaku Ketua Tim Pemenangan Nasional. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD, pasangan bakal calon presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia 2024. Bapak Ibu jajaran tim pemenangan nasional Ganjar, perwakilan relawan, Ibu Bapak, teman-teman tamu undangan, dan khususnya generasi muda Indonesia yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Pada malam ini sejujurnya saya merasa sangat terhormat dan bangga berdiri di sini. Bukan hanya sebagai ketua tim pemenangan, tetapi sebagai anak bangsa. Pertanyaannya, kenapa? Karena saya bangga bisa menjadi bagian dan turut menyaksikan sebuah sejarah baru negara kita. Titik awal menuju Indonesia unggul, Indonesia adil, dan Indonesia sejahtera. Yang insya Allah akan diwujudkan lewat gerak cepat pasangan calon presiden, wakil presiden Republik Indonesia, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Pada malam yang bersejarah ini,
saya ingin sedikit bercerita. Di beberapa bulan terakhir ini, setelah banyak berdiskusi dan bekerja dengan intensif bersama Mas Ganjar, saya menyaksikan dengan mata saya sendiri bagaimana beliau memiliki ketulusan hati, visi yang mulia, dan tekad yang kuat untuk mewujudkan Indonesia unggul dan berdaulat. Bukan hanya wilayah, tapi juga pangan, tapi juga ekonomi, serta penegakan hukum. Selain itu, pernah beberapa kali kami hadir bersama dalam forum kepemudaan. Saya kagum dengan spiritnya Mas Ganjar, energinya yang positif, dan semangat juangnya yang terus konsisten mengedepankan isu-isu yang menjadi perhatian anak muda. Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia juga sudah menanti siapa kira-kira sosok yang mendampingi Mas Ganjar 5 tahun ke depan. Karena Presiden dan Wakil Presiden tentunya adalah satu kesatuan untuk bangsa dan negara. Dan hari ini, alhamdulillah, kita sudah mendapatkan jawabannya. Mas Ganjar didampingi oleh sosok yang lurus, jujur, dan berpengalaman, yaitu Prof. Mahfud. Dengan track record beliau di lembaga eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif, nasionalisme dan dedikasi beliau sebagai seorang negarawan tidak perlu dipertanyakan lagi. Saya sendiri kagum terhadap komitmen Prof. Mahfud terhadap penegakan keadilan dan pemberantasan korupsi. Kehadiran beliau bersama Mas Ganjar insya Allah akan memberikan semangat dan harapan baru bagi penegakan hukum yang objektif. Dan yang terpenting, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud sama-sama percaya bahwa generasi muda Indonesia adalah kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan untuk mewujudkan Indonesia yang makmur, Indonesia yang adil, dan Indonesia yang sejahtera. Oleh karena itu, setelah ini, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud akan langsung hadir di tengah para generasi muda. Untuk apa? Untuk mendengarkan aspirasi, mendengarkan pemikiran, mendengarkan suara anak bangsa. Untuk menjadi masukan dalam merancang langkah strategis agar bisa gerak cepat, satset, mewujudkan Indonesia yang unggul. Ibu dan Bapak, teman-teman semua, malam hari ini kita baru berada di titik awal dari perjuangan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Perjuangan kita masih panjang. Besok kita akan mengawal Mas Ganjar dan Prof. Mahfud ke Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu saya mengajak semua yang hadir di sini untuk bersama-sama berjalan dari Tugu Proklamasi pada pukul 9 pagi besok. Namun tidak berhenti di situ. Masih banyak hal yang kita perjuangkan bersama, yang tentunya butuh dukungan, butuh masukan, dan butuh aspirasi dari seluruh masyarakat, khususnya adik-adik generasi muda. Karena seperti yang Mas Ganjar pagi tadi sampaikan, ini bukan tentang Mas Ganjar, ini bukan tentang Prof. Mahfud, tetapi ini tentang rakyat Indonesia. Saya, Arsyad Rashid, mewakili tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, memohon doa dan dukungan
dari seluruh masyarakat Indonesia agar bersama kita bisa gerak cepat mewujudkan Indonesia emas. Indonesia yang unggul, sejahtera, adil, dan makmur. Hidup Ganjar dan Pak Mahfud. Kita pastikan menang, menang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Arsyad Rashid. Ya, dan selanjutnya sambutan dari Cawapres Prof. Mahfud MD kami persilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk bakal calon wakil presiden kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mas Ganjar Pranowo dan Ibu Atika serta Ananda Alam, Pak Hasto Kristianto, Sekjen, wah di sebelah sana, Pak Hasto Kristianto, kemudian Pak Arsyad Rashid tadi yang pidato, ganteng orangnya, ketua pemenangannya. Yang gagah di sebelahnya ini Panglima TNI. Lalu Pak Gatot Edi, mantan Wakapolri, Tuan Guru Bajang, Zainul Majdi, lalu Pak Andi Wijayanto, dan yang paling ujung sana Pak Ahmad Basara yang ini belum kenal nama. Oh Pak ini, Pak Luki, Pak Denot, ya Pak Luki, dan yang lain-lain nih dari pimpinan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, Sekjen Partai Hanora, kemudian Ibu dari anu ya, Perindo, ya, dan yang lain-lain. Saudara, pemilu kali ini adalah pemilunya anak muda. Maka yang banyak yang hadir di sini adalah anak-anak muda yang agak lebih tua seperti saya, Pak Habib Kribo, Pak Saur dan sebagainya untuk membimbing. Yang lain ini banyak yang muda-muda. Pemilih muda sekarang ini jumlahnya terbesar. Sebanyak 62% yang akan menjadi pemilih yang sangat menentukan. Itu berarti wajah Indonesia 5 tahun mendatang akan sangat ditentukan oleh Anda-Anda semua anak muda. Buat saya sebenarnya anak muda itu bukan hanya berarti diukur dari sisi usianya, tapi lebih dari itu menurut saya adalah pemikirannya, cara pandangnya, gayanya, dan perspektif di dalam memandang kehidupan. Semangat anak muda adalah selalu berani melakukan sesuatu. Himmatur rijal, tahdimul jibal. Semangat anak muda itu, kata Sayyidina Ali, meruntuhkan gunung yang berdiri kokoh. Karena itu saya yang baru saja mendapat kehormatan dari 4 partai politik, yaitu PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanora, dan Perindo, untuk menjadi pendamping Mas Ganjar Pranowo pada kali ini, mengajak Anda semua para anak muda, beranilah membenahi dan membangun Indonesia ini dengan kekuatan dan keunggulan masing-masing yang Anda miliki. Di era digital ini, anak muda punya ruang yang sangat besar untuk bersuara dan berkiprah untuk membangun negeri ini menuju Indonesia emas tahun 2045. Saudara, Indonesia emas itu Indonesia yang digambarkan oleh alinea 2 pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, dan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itulah Indonesia emas yang akan kita bangun. Adik sekalian, persoalan utama kita saat ini adalah lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum. Kalau di Indonesia ini penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik dan benar, maka menurut saya meskipun angka 50% ini adalah dugaan yang sifatnya kuantitatif, taruhlah separuh gitu. Menurut saya separuh dari seluruh persoalan bangsa ini bisa selesai. Kalau hukumnya bagus, maka ekonomi akan bagus, infrastruktur akan bagus, kehidupan-kehidupan lain pun akan bagus, perdagangan dan lain-lain. Saudara, penegakan hukum dengan demikian harus memberikan kepastian hukum ke atas. Tadi saya bercerita kalau ke atas itu kepastian hukum itu antar pengusaha-penguasa elit, penguasa-penguasa elit itu terkadang tidak memberi kepastian hukum, ada tumpang tindih, ada korupsi, kolusi dan sebagainya. Di bawah itu tidak dapat perlindungan hukum. Sehingga bagi saya penegakan hukum ke depan ke atas harus ada kepastian dan ketegasan, ke bawah harus ada perlindungan hukum. Dan itu bisa dilakukan oleh anak-anak muda sekarang yang mau berjuang bersama Mas Ganjar dan saya ke depan. Mari kita lakukan ini. Kalau saudara punya tekad untuk ini, maka bisa kita lakukan bersama-sama. Saudara, semangat untuk membersihkan Indonesia dari korupsi, untuk menuju peta jalan Indonesia Emas tahun 2025 dengan bonus demografi dan kondisi geografis Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Saudara, Indonesia ini mempunyai 17.508 pulau. 17.508 pulau. Penduduknya 276 juta. Sangat luas dan sangat besar jumlahnya. Ini kalau kita kelola dengan baik, apalagi dengan sumber daya alam yang luar biasa. Kekayaan alam, laut, hutan, tambang, emas, nikel dan sebagainya. Itu kita miliki semua. Konon, kalau ini dikelola dengan baik, seluruh rakyat Indonesia itu sudah makmur, sudah sejak beberapa waktu yang lalu. Oleh sebab itu ke depan mari kelola ini dengan baik agar kita betul-betul bisa mengantarkan ke Indonesia Emas tahun 2045. Saya sama sekali tidak percaya kalau ada yang mengatakan bahwa anak-anak muda sekarang ini apatis, cuek, dan tidak peduli. Saya ingin memberikan beberapa contoh kasus yang saya hadapi dan harus turun tangan yang direspon di media dan media sosial justru oleh anak-anak muda. Ketika saya mencoba menyelamatkan seorang yang tidak bersalah, namanya Saiful Mahdi, seorang dosen di Aceh, dijatuhi hukuman masuk penjara karena mengkritik institusinya. Saya turun tangan bersama beberapa pejabat di DPR dan lain-lain untuk membebaskan yang bersangkutan. Yang bersangkutan bebas. Dan sesudah bebas, sambutan anak-anak muda luar biasa. Anak-anak muda memberikan semangat dan dorongan untuk penegakan hukum dan keadilan yang seperti itu. Saudara sekalian, pernah juga saya membesahkan seseorang yang dikeroyok oleh begal di Bekasi. Dikeroyok oleh begal di Bekasi, dia kemudian melawan dan membunuh salah satu begal. Tiba-tiba saat itu juga yang bersangkutan ditangkap oleh polisi dan dijadikan tersangka. Saya sampaikan ke Presiden bahwa ini tidak benar menurut hukum. Karena orang membela diri dan membunuh si begal kemudian dihukum. Besoknya anak ini dibebaskan oleh polisi dan justru diberi penghargaan. Dan anak-anak muda memberikan dukungan terhadap sikap dan ketegasan pemerintah yang seperti ini. Saudara, mari akhirnya
kita jadikan pemilu kali ini untuk menghasilkan perubahan. Memilih pemimpin yang dianggap bisa melakukan perubahan, apalagi perubahan besar dalam penegakan hukum. Perubahan itu bukan berarti menutup buku. Perubahan itu adalah melanjutkan tahapan-tahapan yang sudah kita capai. Satu, yang bagus kita lanjutkan, yang sudah selesai kita pelihara, yang tidak cocok kita buang lalu kita kembangkan ke arah-arah baru. Karena sebenarnya perubahan itu bisa saja hanya diartikan sebagai pengembangan, tidak harus dipertentangkan antara perubahan dan kelanjutan. Sama saja sebenarnya, semuanya berarti pengembangan. Demikian. Selamat, mari berjuang bersama Ganjar dan Mahfud MD untuk menuju tahun 2045 yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pidato yang sangat menenangkan bagi anak muda. Karena tidak hanya sekedar narasi tapi sudah memberikan bukti. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Mahfud MD, calon Wakil Presiden 2024. Dan selanjutnya hadirin, kita akan segera mendengarkan pidato atau sambutan dari calon Presiden 2024, Bapak Ganjar Pranowo. Kameranya banyak sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Pancasila. Sudah latihan itu. Yang saya hormati Pak Mahfud, beliau sudah sampaikan ceritanya, saya kira dengan mendengarkan kawan-kawan sudah paham. Tidak perlu diulang, beliau orang yang cocok bersama saya. Di sebelah kanan saya ini hadir para sekjen ini. Berdiri dong yang para sekjen. Oh, dari PDI Perjuangan, P3, Hanura. Tapi yang Perindo diwakili, boleh dong. Berdiri, terima kasih. Yang di sebelah kiri saya ini timnya Pak Arsyad dari TPN. Yang TPN berdiri semua. Oh, tuh komplit ini. Tadi sudah dikenalkan satu-satu. Ada yang tidak kenal? Kenal semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Tentu ada juga perwakilan relawan yang hari ini hadir. Yang relawan boleh berdiri nggak? Oke. Ini para relawan di ujung-ujung, terima kasih. Saya tidak tahu pekerjaannya mulai kapan, tapi hari ini setia. Terima kasih semuanya. Dan tentu saja sengaja saya mengajak beberapa anak muda yang mungkin lebih dulu ikut terlibat, kalau Pak Mahfud sampaikan tadi, ya punya kesadaran untuk bisa berkontribusi membangun negara. Boleh dong yang anak muda-muda di belakang yang sudah dari awal mengikuti kami semuanya, dan saya terima kasih sudah berkenan membantu. Terima kasih. Bapak Ibu kawan-kawan, hari ini kita yang hadir di sini dan tentu jutaan pemirsa sekalian yang mengikuti di seluruh Indonesia, kita bersama-sama meneguhkan niat dan sekaligus memanjatkan doa dan memulai sebuah perjuangan yang sangat penting secara bersama-sama. Perjuangan ini tentu untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan juga untuk masa depan generasi muda
dan generasi selanjutnya. Bapak Ibu teman-teman, kita menghadapi sebuah tantangan yang cukup besar. Dunia bergerak dengan sangat cepat, turbulence, dan terjadi disrupsi di mana-mana. Kecanggihan teknologi bergerak juga dengan sangat cepat, dan perubahan itu terjadi tanpa kadang-kadang kita sadari. Semuanya sekali lagi serba sangat cepat. Pertanyaan untuk bangsa kita sebenarnya, untuk kita semuanya, khususnya untuk generasi muda menghadapi yang serba cepat itu. Mampukah kita merespon itu? Saya orang yang hakul yakin, jawabannya mampu. Mampukah kita survive? Mampu. Kita orang-orang yang adaptif. Dan bukan sekedar survive loh sebenarnya, tapi kita juga harus menang dan unggul dibanding dengan bangsa lain. Bapak Ibu kawan-kawan, saya yakin-yakinnya kita bisa. Dan saya sedang tidak bercanda. Ini serius. Dan tentu saja keseriusan ini mesti kita wujudkan untuk berkontribusi dalam kontestasi ini dengan sebaik-baiknya, setulus-tulusnya, dan sekeras-kerasnya kita akan berjuang. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kita pasti bisa. Dan kunci dari kemenangan bangsa kita dalam menghadapi tantangan global ini terletak pada kawan-kawan yang ada di sekitar kita, generasi muda. Dan ini saya kira bukan sekedar retorika, dan ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi secara bersama-sama. Kawan-kawan, karena itu pemerintah ke depan harus fokus setidaknya pada 3 hal. Yang pertama terkait dengan manusia Indonesia yang hebat, yang unggul. Dan tentu manusia Indonesia yang cerdas sekaligus terampil. Dan yang ketiga adalah manusia Indonesia yang produktif dan berdaya. 3 inilah yang kemudian kita akan terjemahkan dengan tim yang sekarang sudah mulai bekerja untuk merumuskan cara mencapai dan secara teknokratis mesti kita lakukan. Mengapa ini penting? Karena seperti Mas Arsyad bilang, kita mesti sat-set mengejar ketertinggalan agar kita bisa mencapai tujuan, bahkan bisa mendahului dari beberapa negara yang lain. Ini kesempatan. Dengan 3 basis itulah rakyat Indonesia akan bisa bekerja, bisa berusaha, kompetitif, sehingga masa depan mereka akan jauh lebih baik. Dan saya betul-betul merasakan dan mengalaminya sendiri, bagaimana nasib seseorang dan keluarganya bisa berubah ketika mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Saya bukanlah orang yang selalu mendapatkan fasilitas cukup. Saya lebih sering mendapatkan yang kurang. Tapi karena semangat, tapi karena kemampuan, dan kita berani menghadapi itu, sehingga saya bisa berdiri di sini bersama teman-teman. Teman-teman, karena itu pendidikan kita harus yang terbaik. Dan kita harus memastikan kesempatan pendidikan yang terbaik ini bagi anak-anak yang terbaik di seluruh pelosok negeri agar dapat mempunyai peluang yang sama untuk memperbaiki masa depan diri dan keluarganya. Dan tentu tantangan ke depan itu membutuhkan kemampuan, membutuhkan pendidikan khusus, dan kalau perlu kita harus membentuk satgas khusus untuk aktif mencari dan menemukan anak-anak berbakat di seluruh pelosok Indonesia agar dia bisa mendapatkan kesempatan pendidikan terbaik. Beasiswa kita punya kok. Kekuatan masyarakat untuk gotong royong ada. Keinginan untuk mencari, melayani itu ada. Dan kita akan pastikan birokrasi kita akan melayani, mencari, dan mendapatkan anak-anak terbaik itu. Saya yakin teknologi hari ini sangat bisa membantu seluruh aparatur. Ada AI,
Mereka bisa melakukan talent scouting menggunakan teknologi. Dan saya kira alat ini pun dengan sangat mudah membantu mereka. Inilah generasi yang hari ini tidak ada yang hampir tidak menggunakan alat ini. Semua menggunakan, semua berkontribusi, semua mengalami. Dan semua juga bertanya bagaimana kami bisa dan memecahkan persoalan selanjutnya. Tapi bagaimana terhadap mereka yang tidak mampu? Bagaimana yang kemudian karena tidak ada keterampilan, tidak ada akses, mereka menyerah kalah dan jatuh miskin. Yang saya bayangkan dan sedang didesain oleh kawan-kawan adalah kita cari yuk satu keluarga miskin, kita pastikan setidaknya salah satu anggota keluarganya harus menjadi sarjana dan negara yang menjamin itu. Tentunya generasi muda yang sehat, cerdas, terampil, dan berdaya itu perlu kita capai dengan mudah agar mereka bisa membangun diri, membangun usahanya, membangun masa depan keluarganya. Makanya pemerintah mendatang harus cepat menyediakan lapangan pekerjaan tersebut dengan membangun iklim usaha yang baik dan membangun ekosistem baru, ekonomi baru yang kalau anak muda sekarang pasti sangat tertarik dengan ekonomi hijau, ekonomi sirkuler, ekonomi digital, ekonomi biru yang potensinya seperti Pak Mahfud sampaikan tadi, gedenya minta ampun. Kita mesti pastikan kitalah yang akan mengelola itu. Kitalah yang pertama mengelola itu. Dan tentu manusia Indonesia yang unggul dan produktif itulah yang akan membawa bangsa kita menuju 100 tahun nanti di 2045. Kita yang hadir hari ini adalah pionir yang nanti harus memastikan bahwa ya, pada usia 100 tahun kita akan mencapai kejayaan itu. Teman-teman, Bapak Ibu, kami mengajak seluruh rakyat Indonesia khususnya generasi muda untuk bersama-sama bekerja keras, berkontribusi dalam membangun Indonesia unggul itu. Dan kami berkomitmen penuh bahwa negara akan hadir membantu untuk seluruh rakyat Indonesia dalam meningkatkan taraf hidupnya, dalam mencapai kemajuan, guna mewujudkan Indonesia yang jaya, yang unggul, yang targetnya kita siapkan dengan baik. Maka jika Bung Karno dulu pernah mengatakan, beri saya 1000 orang tua, akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Tapi Bung Karno pada saat itu sudah perhatian penuh sama anak muda. Beri 10 pemuda yang semangatnya menyala-nyala, akan kugoncang dunia. Dan hari itu, beri Ganjar dan Mahfud, seluruh pemuda ini, kita akan capai tujuan bersama itu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, terakhir, saya bersama Pak Mahfud bukan sekarang. Saya ingat betul 2 kali kami pernah berdiskusi dengan sangat tajam. Bagaimana Indonesia menjaga integritas, transparan, akuntabel, dan anti korupsi. Kami pernah berdiskusi di DPR, kami pernah diskusi di meja makan beliau, yang makanannya sangat enak disajikan oleh Bu Mahfud. Terima kasih Bu. Dan kami pernah undang Pak Mahfud, persis kira-kira 5 tahun yang lalu ya Pak ya, di rumah dinas saya. Insya Allah, kalau Pak Mahfud dulu tidak jadi wapres, hari inilah saatnya. Kita tidak pernah main-main soal itu. Dan kedua, kemarin saya datang ke beberapa titik di Indonesia dan saya mencoba menjumpai anak-anak muda. Pada kesempatan hari ini kembali saya akan menggunakan kalimat optimis. Saya dan Pak Mahfud melamar anak-anak muda untuk terlibat dalam pemenangan ini, karena itulah masa depan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang luar biasa untuk jawab Capres kita Ganjar Pranowo ya. Luar biasa.
Sepertinya kami para MC pada malam hari ini harus belajar bagaimana caranya public speaking yang baik seperti Bapak Ganjar barusan. Karena yang Bapak sampaikan itu tidak hanya sekedar menyampaikan visi misi Pak, tapi begitu mengena ke hati kami. Terima kasih banyak Pak. Dan memang pada kesempatan kali ini pula rasanya semua yang hadir di sini terutama kaum milenial udah nggak sabar nih buat nanya ya. Tapi mohon maaf sebelumnya Bapak, biasanya pertanyaan milenial ini ya memang unpredictable. Tapi saya yakin Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud pasti mampu untuk menjawabnya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu untuk Bapak Ganjar Pranowo, calon presiden.